Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan wah, seperti biasa nih guys, gua ngevlog malam-malam lagi nih. Cuman gue lagi nggak pakai si Zex, tapi gue pakai si Max, yaitu Jupiter MX 150. Wah, tumben-tumbenan nih gue. Vlog sebelumnya gue pakai si ZX 25R mulu nih guys ya. Gue jadi jarang ngevlog pakai si Jupiter MX 150 nih, si Max nih. Kasihan juga nih, maka dari itu ya gue ngevlog pakai ini ya. Kasihan yang di vlogin malah si Zex mulu. Jadi biar adil gitu ya, kali-kali ngevlog pakai si Max. Nah, tapi bukan karena itu doang gue ngevlog pakai si Max. Jadi sebenarnya ada alasannya gue pakai si Max ya, Jupiter MX 150 ya, bisa dibilang kembarannya MX King lah gitu kan. Karena apa? Karena guys, di Vietnam baru-baru ini, belum lama ini sudah launching guys ya, kemunculan MX King yang baru guys. Waduh. Ya, jadi MX King yang baru itu udah launching di sana ya, karena kenapa bukan Indonesia ya? Karena mungkin di sana di Vietnam itu marketnya untuk Jupiter MX 150 atau enggak MX King itu lebih bagus ya. Penjualan di sana untuk MX King dia lebih bagus, lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin dia, negara Vietnam, dapat privilege untuk jadi tempat launching si MX King yang baru. Dan MX King yang baru ini guys, kalau lihat gua bakal bahas gitu ya, dari tampilan dan apa aja yang baru. Nanti gua bahas satu-satu, oke. Dari desainnya dulu guys. Wah gila, desainnya keren abis ya. Keren banget menurut gua sih, ini bener-bener improve banget sih guys dari MX King yang sebelumnya gitu. Gue sendiri juga pengguna MX 150 gitu lah, atau nggak kembarannya MX King lah gitu kan. Gue aja sampai wah gila keren banget ini desainnya. Karena katanya Yamaha bilang desainnya itu dia ngambil dari Yamaha R1. Wah, jadi garis-garis desainnya, tekukan-tekukannya itu bener-bener gimana pun juga dapat aura R1-nya lah guys. Lo lihat lampu depannya, menurut gue keren banget. Dan apa ya, kayak lebih gemuk gitu guys. Dan di bawahnya itu ada V-grillnya juga. Wede, keren banget ya. Terus dari lampunya udah full LED semua ya. Terus dan yang gue suka dari desainnya itu di tampilan buntut belakangnya guys. Buntut belakangnya itu dibikin seakan-akan kayak motor sport guys. Jadi kayak split seat lah gitu ibaratnya. Kayak motor sport kan biasanya kan split seat ya, antara rider sama boncengersnya kan dia misah gitu, kayak ada tangganya, kayak ada panggungnya gitu guys. Jadi kesan sportinya ada. Nah, Yamaha tuh desainernya tuh pinter banget sih menurut gua. Jadi dia bikin joknya masih tandem seperti motor bebek kebanyakan gitu ya, tapi dia dibikin kayak ada aksen-aksen jahitannya, aksen-aksen desainnya gitu ya, fairing-fairingnya gitu kan, plastik-plastiknya gitu. Cover-covernya dibikin seakan-akan seperti split seat. Jadi kelihatan menurut gua jauh lebih sporty daripada sebelumnya. Keren banget deh. Kalau dari desain gua acungi jempol buat Yamaha. Menurut gua desainnya keren abis. Dan lampunya sendiri untuk lampu rem belakangnya juga dirubah seperti R1. Jadi kayak lurus gitu, garis vertikal gitu guys. Waduh. Jadi bener-bener all new design banget. Nah, dan ada beberapa penambahan fitur ya guys ya, kayak misalkan speedometer digital. Tapi kayaknya speedometer digital itu udah dari MX King yang dulu sih. Dia speedometernya udah digital, dan Yamaha selalu bikin ibaratnya speedometernya itu dengan fitur yang berlimpah deh. Ada MID-nya, ada trip A, trip B, ada fuel economy monitor, dia lengkap. Gue suka banget. Dari MX King yang pertama kali keluar dia juga sama, speedometernya paling lengkap di antara yang lainnya. Sini gue suka nih. Dan mungkin aja di MX King yang baru ini dia udah full digital ya, dan mungkin ada penambahan fitur baru kali di speedometer ya. Tapi gue rasa speedometer bawaan aja udah lengkap banget kok gitu kan. Udah lengkap, udah camik deh, udah cakep banget deh menurut gue untuk sekelas motor bebek lah gitu.
Nah, terus dia ada fitur tambahan keyless. Ya, menurut gua kalau keyless ini bener-bener buat keamanan ya, buat safety ya guys. Gimana pun juga, keyless itu membuat orang jadi nggak lupa, ibaratnya karena kunci selalu di kantong gitu ya, jadi menghindari ketinggalan lah gitu. Ibaratnya ketinggalan di motor kan bahaya banget kalau ada orang yang nggak bertanggung jawab gitu, tiba-tiba langsung bawa kabur gitu kan, kuncinya masih gantung ya. Ya, jadi ini fitur keyless ini kayaknya udah inilah, udah apa, udah lazim lah ya, kayak ibaratnya Ninja 250, CBR 250RR, terus NMAX, mungkin PCX gitu ya. Pokoknya motor-motor kelas maxi dan motor bebek lainnya kayaknya udah dilengkapi dengan fitur keyless. Jadi keyless kayaknya udah jadi the new standard ya di tahun 2021 ini. Oke, lanjut. Yang menurut yang bikin gue exciting adalah mesinnya guys. Mesinnya itu plek-plekan diambil dari R15. Jadi mesinnya itu 155 cc dengan teknologi CVA, Variable Valve Actuation. Jadi dia punya dua profil. Di atas RPM tertentu VVA-nya aktif, jadi membuat tenaganya jos gitulah. Nah, setahu gue mesinnya itu masih SOHC, single overhead cam ya, sama kayak R15. Biasanya kalau SOHC itu kan single overhead cam itu biasanya tenaganya itu linear guys ya, bahkan cenderung lebih di bawah. Tapi kalau nggak salah konfigurasi pistonnya itu dia maju dulu. Konfigurasi pistonnya itu dia square ya, jadi bornya 58, stroke-nya 58 kalau nggak salah ya, sama lah gitu ya. Jadi memang tenaganya linear banget, jadi ibaratnya bawahnya itu bagus gitu ya, tapi atasnya agak sedikit ngempos lah gitu guys. Nah, tapi dengan adanya teknologi VVA, jadi di atas RPM kalau nggak salah di 7000-an deh, 7400 VVA-nya aktif, klepnya jadi lebih dalam, ibaratnya udara dan bensin jadi lebih mantep lagi gitu kan masuknya. Jadi membuat ledakan tenaga di atasnya itu jadi improve lah gitu. Jadi ibaratnya tenaga bawah dan tenaga atas itu tetap ngisi guys. Nah, ini makanya teknologi VVA itu ada di R15, tapi sekarang gara-gara MX yang baru keluar, ternyata teknologi VVA dari R15 gitu ya, MT15 gitu, NMAX yang baru, Aerox yang baru itu ternyata turun ke MX King guys, motor bebek. Waduh, gila. Dan tenaga, walaupun ada ini ya penyesuaian tenaga ya, mungkin tenaganya dikurangin jadi kalau nggak salah di 17 HP deh ya, 17 sampai 18 horsepower, gue lupa ya. Tapi tetap aja guys, motor bebek 17 HP, gila. Ibaratnya gue pakai 150 cc ya sebagai pengguna Jupiter 150, ini menurut gue tarikannya ajib loh guys. Untuk motor bebek ya. Ibaratnya udah cakep lah gitu buat jalanan gitu kan, untuk ngelahap lalu lintas di Indonesia. Menurut gue udah asik lah gitu. Nah, ini ditambah lagi powernya jadi 17 HP, gila. Menurut gua ini bakalan jadi ini ya, bisa ditweak gitu ya, mungkin tenaganya disamain sama R15 kali ya, dengan rubah-rubah dikit ECU gitu ya. Ini bakal keren banget. Dan gak cuma di situ, mesinnya katanya engine mountingnya baru ya. Menurut gua ini wajar karena mungkin tenaganya naik, jadi engine mountingnya mungkin dibuat, didesain lebih rigid lagi gitu ya untuk menampung tenaganya ya. Terus juga pastinya karena ini powertrain ya dari R15, dia punya 6 gigi. Akhirnya nambah satu guys, karena dulunya nih kayak motor gua gini giginya cuma sampai gigi 5. Nah, sekarang jadi gigi 6, udah kayak motor sport. Dan dibekali teknologi slipper clutch. Wow ya, assist and slipper clutch, sorry. Jadi kalau assist kalau slipper clutch ya itu, jadi kalau lo turun gigi dia nggak ngunci lah gitu, masih ada jeda supaya bannya itu tetap ngeloyor lah gitu guys. Jadi nggak sampai ibaratnya kalau lagi terlalu semangat gitu ya untuk mengendarai gitu kan, lo ngerem mendadak terus turun gigi cepet, dia gejala ban nguncinya bakalan berkurang. Nah, di situ guys. Tapi gue selama ini gue pakai motor gue nih Jupiter MX 150, gue lagi agak terlalu semangat gitu guys, terus gue ngerem mendadak, turun gigi cepet,
gue belum pernah sih ngalamin sampai ban yang ngunci gitu ya. Nah tapi di MX King itu udah ditambahin slipper clutch. Ini kayaknya motor ini kenceng banget ini kayaknya nih guys. Soalnya di iklannya itu bisa sampai 145 km per jam apa ya di iklannya gitu. Wah itu kenceng banget sih. Gue nggak tahu itu fake atau cuma akal-akalan marketing, tapi ya boleh lah gitu. Motor bebek 145 km per jam, nggak kebayang gua. Gila lah, itu udah kenceng banget sih. Untuk jalanan Indonesia 100 km per jam aja udah kenceng banget gitu. Ini dia bisa sampai 140 km per jam. Motor bebek ya guys, lagi-lagi motor bebek, ini bukan motor fairing yang punya aerodinamika yang bagus gitu. Jadi bakalan kenceng banget sih ya. Nah itu sudah gitu ditambahin assist clutch lah gitu, assist and slipper clutch. Jadi koplingnya jadi lebih enteng. Kopling bawaannya MX King yang dulu gitu lah, ibaratnya Jupiter MX 150 gua kan sama nih. Itu koplingnya tuh udah enteng banget. Enteng banget kayak pakai per lemes lah gitu. Nah ini ditambahin assist and slipper clutch. Itu bakalan enteng banget sih. R15 aja enteng banget koplingnya guys. Jadi ya untuk inilah apa, ibaratnya kalau buat jalanan-jalanan jauh gitu mungkin assist and slipper clutch itu bakal kepake banget sih, karena biar tangan kiri lo nggak pegel lah mencet-mencet kopling gitu kan. Ya. Dan menurut gua nggak cuma itu ya. Sorry nggak cuma itu, ternyata tangki bensinnya juga nambah guys ya. Kalau tangki yang dulu kan kayak punya gua nih yang tahun 2016-2017 itu ada di 4 literan lah, 4,5 liter. Nah ini naik 1 liter sih. Wah itu berita bagus banget ya. Gimana pun juga semakin besar tangkinya ya semakin baik lah, semakin jauh juga range-nya kan, jarak tempuhnya kan, itu bagus banget sih. Dan menurut gue mesin R15 ini menurut gue itu termasuk irit sih, apalagi sekarang di downgrade tenaganya jadi 17, itu menurut gue jadi tambah irit. Kalau klaimnya Yamaha sih di 47 km per liter lah, itu menurut gue irit banget sih ya, walaupun memang nggak lebih irit daripada Jupiter MX yang sebelumnya ya. Punya gue ini, gue pernah 51 km per liter ya menurut MID-nya ya. Gue pernah 50 sampai 51 km per liter. Ya agak sedikit boros sih, tapi kan tenaganya naik guys. Nah gue berharapnya sih guys ya, ada perombakan suspensi sih di Jupiter MX King yang baru. Kenapa? Ya karena menurut gue suspensinya Jupiter MX 150 atau enggak MX King yang dulu nih yang tahun 2016-2017 itu terlalu empuk sih guys ya. Jadi gue berharap ada perombakan ya, sedikit lebih keras, dampernya juga sedikit lebih keras. Itu bakal menurut gue jadi bakalan lebih enak lah gitu berkendaranya. Karena menurut gue bawaannya ini waduh ya Allah, masih aja ada yang kayak begini guys. Sabar ya, semoga diberi hidayah supaya bisa menaati peraturan lah, muter di depan sana. Oke lanjut pembahasannya ya. Tadi sampai mana ya guys? Gue jadi sampai lupa. Oh iya, masalah suspensi ya. Tapi katanya suspensi depannya itu travelnya ditambahin 10 mm, jadi ditambahin 1 cm daripada sebelumnya. Ya memang menurut gue suspensi depannya sih sering banget mentok, sering banget bottoming sih guys. Jadi ya gue berharap MX yang baru itu jadi sedikit lebih keras lah gitu. Walaupun memang kenyamanan agak berkurang, tapi handling jadi lebih bagus sih menurut gua ya. Jadi gimana menurut kalian tentang MX King yang baru ini, launching di Vietnam? Kalau gua rasa sih ya nggak lama lagi mungkin akan launching juga di Indonesia kita tercinta ini guys ya. Ya pastinya gue sih nunggu banget, karena desainnya keren banget sih guys. Terus fitur-fitur tambahannya juga keren banget ya. Walaupun harganya gue agak kaget juga sih, dari harga Vietnamnya itu sekitar berapa ya, 30 sampai 40 jutaan lah range-nya segitu sih. Memang agak tinggi lah ya. Memang kan harga motor selalu begitu guys ya, tiap tahun naik.
Tapi gimana menurut kalian? Menurut gue sih guys, MX yang baru itu keren banget sih, top banget ya. Dan siapa yang nggak nolak gitu ya, mesin R15 ditaruh di motor bebek. Beuh. Pasti bakalan kenceng banget itu motor guys. Oke udah kalau gitu guys, thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gue ya guys. Gimana pun juga subscribe itu gratis dan membuat gue semangat untuk membuat konten-konten baru selanjutnya. Oke guys, kalau gitu thank you. See you next video. Wassalam.